kalau remaja mau pergi pacaran itu malah diingetin buat bawa kondom. Kalau Diana disuruh bawa kondom gitu, ada yang ngingetin, ayo kamu bawa kondom nih. Bingung. Bingung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to podcast SMK Negeri 1 Kaligondang. Podcast untuk milenial peduli kesehatan dengan tema pentingnya remaja menjaga kesehatan reproduksi. Tapi sebelumnya kami mohon izin untuk membuka masker dan karena kami sudah melakukan tes dan insya Allah kami semua sehat. Oke, baik. Di sini bersama saya Diana sebagai moderator dan juga bersama narasumber yang sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Arum Fitria Ardiani SOS ya Bu. Iya, terima kasih. Dan beliau ini merupakan seorang penyuluh KB di Kabupaten Purbalingga dan juga juara 1 penyuluh KB tingkat nasional. Wah, terima kasih Bu sudah Terima kasih mau juga, iya. menjadi narasumber di podcast ini. Iya, senang sekali bisa ngobrol sama Diana di sini. Ya Bu. Nah, Bu, baru-baru ini kan ada video yang sempat viral tuh Bu, video seorang public figure, seorang role model remaja, yaitu Zara Adisti yang berciuman sama mantan suami Rahel V-nya, yaitu si Niko alias Okin ya Bu. Nah, di salah satu komentar netizen itu ada yang bilang katanya si Zara wannabe 2 garis biru jadi nyata. 2 garis biru itu sebenarnya apa sih Bu? Nah, iya, betul sekali. Itu kemarin sempat viral banget ya. Iya. Muncul di semua akun perlambaian itu, berita itu. Nah, sebenarnya 2 garis biru itu adalah memang salah satu film yang dibintangi oleh Zara Adisti. Nah, tapi kalau 2 garis biru itu kenapa muncul akhirnya menjadi 2 garis biru gitu ya? Itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kepolosan remaja itu sebenarnya memang belum memahami apa-apa tentang kesehatan reproduksi, tentang fungsi reproduksi, kesehatan seksual dan seterusnya. Di film itu di situ ada adegan di mana ketika test pack gitu ya, muncul 2 garis warnanya kan pink. Nah, dikira nanti akan punya anak perempuan nih. Ternyata setelah di USG hasilnya ternyata anaknya cowok gitu kan. Dikiranya kalau anaknya cowok berarti garisnya harusnya biru dong. Kenapa ini garisnya pink? Ternyata laki-laki gitu. Nah, sebenarnya itu film itu ingin menyampaikan pesan kepada remaja. Hai teman-teman remaja, kalian itu bahkan memahami jenis kelamin anak juga belum siap gitu. Jauh-jauhilah perilaku beresiko yang pada akibatnya nanti bisa menimbulkan kehamilan di luar nikah, seperti itu. Oh oke, baik Bu. Gak kalah heboh lagi nih Bu, si Okin ini yang sempat viral sama Zahra, viral lagi karena membuat live IG sama 2 orang temannya itu ngajak followersnya kalau gabung itu pakai syarat. Nah, syaratnya itu harus ngelakuin sama ngomong kata-kata yang gak pantas, dan itu tuh termasuk perilaku pelecehan seksual apa gak sih Bu? Nah, iya memang. Terus setelah video itu viral, kemudian banyak yang komentar juga ya, wah pelecehan nih Iya. gitu ya. Nah, sebenarnya memang pelecehan seksual itu benar sekali, tidak hanya perilaku, tapi bahkan dimulai dari ucapan, isyarat yang mengarah pada sesuatu yang tidak diterima oleh pihak lain, itu adalah pelecehan seksual. Artinya ketika seseorang menyampaikan terkait dengan seksualitas, baik itu bentuknya perilaku, ucapan, isyarat, kode-kodean kayak gitu, tapi tidak membuat nyaman orang lain, itu adalah sudah masuk ke perilaku seksual. Nah, pertanyaannya sebenarnya jangan-jangan gitu ya, followernya ini juga berada pada posisi yang nyaman gitu ya, berasa ya jangan-jangan merasa fine-fine aja gitu ya. Nah, kalau misalnya memang followernya merasa fine-fine aja, sebenarnya memang tidak bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual gitu, karena tidak ada keberatan dari pihak lain gitu. Nah, tapi kalau ketika memang
hal-hal yang mungkin secara norma umum itu dianggap sebagai pelecehan tapi dia tidak merasa dilecehkan, berarti kita harus buka wawasan lagi nih, bagaimana pengetahuan tentang seksualitas, tentang hak-hak diri wanita itu bisa lebih dihargai. Karena ketika kita ngomongin tentang pelecehan seksual di era media sosial ini luar biasa sekali ya. Bahkan ternyata ketika kita mendapat kiriman konten porno nih, misalnya foto tidak senonoh atau mungkin video dan lain sebagainya, atau mungkin hanya ucapan kata-kata gitu, itu sebenarnya sudah merupakan pelecehan seksual ketika kita tidak menghendaki itu gitu. Atau misalnya konten-konten kita disebarkan tanpa seizin kita, itu juga sebenarnya sudah merupakan pelecehan seksual. Nah, awareness atau kesadaran seorang remaja terkait dengan pelecehan seksual juga mungkin perlu lebih dikelitik lagi nih, iya, perlu ditingkatkan lagi nih kesadarannya, karena kalau enggak ya bahkan perilaku-perilaku yang sebenarnya melecehkan bisa dianggap biasa-biasa saja gitu, dan bisa dianggap sesuatu yang bukan sesuatu yang salah atau tabu seperti itu. Ya Bu, lalu batasan seseorang bisa dikatakan pelecehan seksual sama tindakannya itu batasannya apa sih Bu? Itu tadi, ketika seseorang itu melakukan sebuah perilaku, ucapan, isyarat yang mengarah kepada seksualitas tapi sebenarnya menimbulkan keberatan dari pihak lain. Nah, keberatan dari pihak lain itu bentuknya boleh apa saja kok. Tidak harus bentuknya adalah sebuah sikap tertentu gitu ya. Tapi ketika catcalling pun atau goda-godaan itu sweet-sweet gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga sudah pelecehan seksual ketika kita yang lagi jalan, sebenarnya itu juga sudah merupakan pelecehan seksual gitu. Dan awareness ini yang memang perlu dibangun gitu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk tidak melakukan itu. Karena pelecehan seksual ini lintas gender ya, tidak ngomong ketika perempuan tidak mungkin melecehkan laki-laki, tidak seperti itu juga ya. Ketika perempuan ternyata ngomong tentang kelamin laki-laki misalnya, dan ternyata temannya laki-laki tidak menerima itu juga sudah merupakan pelecehan gitu. Jadi sekali lagi ini lintas gender gitu. Iya Bu. Waduh, ini pertanyaannya agak berat nih Bu. Aduh, apalagi ini Diana? Maksudnya berat ditanyakan. Maaf sebelumnya nih Bu. Kalau di luar negeri itu kan salah satunya di Jepang. Kalau remaja mau pergi pacaran itu malah diingetin buat bawa kondom. Nah, bawa kondom itu sebenarnya penting gak sih Bu? Terus kalau menurut Diana gimana nih? Kalau Diana disuruh bawa kondom gitu, ada yang ngingetin, ayo kamu bawa kondom nih. Bingung ya. Jadi kita bisa melihat ini dari konteks mana gitu ya. Kebetulan memang di luar negeri kan batasan terkait itu sudah berbeda gitu dengan di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri mungkin tujuannya adalah kesehatan yang utama gitu, mengurangi resiko yang akan terjadi. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri memang kita menekankan pada pentingnya langkah-langkah edukasi dan preventif. Artinya remaja perlu diberikan pengetahuan yang lebih untuk menghindari perilaku-perilaku beresiko, salah satunya adalah hubungan seksual di luar nikah. Nah, memang di Indonesia pada akhir-akhir ini ada beberapa aktivis atau mungkin lembaga sosial kemasyarakatan yang mengkampanyekan gitu ya untuk pemakaian kondom pada remaja, karena menurut mereka remaja ini penting nih untuk diberikan edukasi terkait pemakaian kondom, karena buktinya angka kasus pernikahan dini karena tingginya kehamilan yang tidak diinginkan itu semakin bertambah nih, bukannya semakin turun. Mungkin punya apologi seperti itu. Itu adalah mungkin hal yang bisa diterima gitu, ketika memang kampanye pemakaian kondom itu hanya diberikan kepada kelompok-kelompok remaja rentan. Artinya memang hanya diberikan atau disasar kepada remaja yang memang mungkin sudah melakukan hubungan seksual, sudah kenal dengan pornografi, porno aksi dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau remaja-remaja yang mungkin masih lugu-lugu kayak Diana gitu ya, diajari pemakaian kondom gitu, bukannya kemudian malah menjadi hal yang positif gitu. Saya rasa malah bisa berdampak negatif, malah jadi kepo gimana gitu kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalau dalam pemikiran kami, terutama saya selaku penyuluh KB di BKKBN,
penelitian memang menekankan pada pentingnya edukasi dan langkah-langkah preventif untuk bagaimana remaja itu bisa menyadari tentang hak-hak reproduksinya, biar tidak disalahgunakan, biar remaja lebih melek kepada masa depannya. Penting sekali untuk dia menghindari perilaku-perilaku seksual beresiko dan seterusnya. Ya. Bu, perilaku remaja zaman sekarang kan pasti banyak yang ya bisa terpengaruh hal-hal buruk ya Bu. Nah, kalau disamakan dengan zaman dulu kan pasti beda ya Bu, soalnya kan ini juga di era transformasi digital ya Bu. Dan sepenting apa sih Bu kesehatan reproduksi, kesehatan itu bagi remaja? Oke, iya, memang era sekarang tentunya berbeda dengan era dulu. Eranya Diana beda dengan eranya saya gitu ya. Masa remajanya Diana beda banget dengan masa remaja saya gitu. Masa remaja saya tidak punya akun Instagram, nggak punya akun Facebook gitu ya, nggak melek secara digital gitu. Nah, ini kan sebenarnya dua mata pisau, bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Bagaimana kita memaksimalkan poin-poin positif dari transformasi digital ini gitu. Nah, kalau misalnya mau disikapi secara negatif, mungkin transformasi digital ini akan kita pakai gitu ya untuk hal-hal yang kurang baik, yang misalnya menonton film-film porno dan seterusnya, main game termasuk ya. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan secara positif, transformasi digital ini juga berdampak positif bagi kita. Banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita ambil dari situ. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari dari internet gitu kan, dari Google gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan kesehatan reproduksi remaja dari zaman dulu saya atau mungkin mbah buyut saya sampai zamannya Diana nanti tetap tidak akan berbeda. Artinya sama pentingnya. Kesehatan reproduksi itu penting, kenapa? Karena itu menyangkut terkait dengan sistem dan fungsi organ reproduksi kita. Jadi ketika mungkin orang dulu mungkin agak sedikit merasa tabu gitu ketika berbicara tentang kesehatan reproduksi remaja. Kenapa? Karena biasanya ketika kita ngomongin reproduksi itu artinya dikhawatirkan akan hanya mengungkap tentang seksualitas misalnya. Padahal kesehatan reproduksi itu penting untuk diketahui karena itu juga menyangkut tentang pengetahuan kita akan sistem dan fungsi organ reproduksi kita. Ketika kita tidak tahu sistem dan fungsinya, bagaimana kita akan menjaga itu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, ketika kita sudah paham dengan sistem dan fungsinya, kita akan bisa lebih menjaga itu. Nah, pentingnya di situ. Ketika kita memahami sistem dan fungsi organ reproduksi kita jadi lebih tahu nih untuk gimana sih kita menjaga itu dengan sebaik-baiknya gitu. Dan hak-hak apa aja nih yang aku miliki untuk mempertahankan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Karena bagaimanapun juga kesehatan reproduksi remaja itu berkaitan dengan masa depannya nanti. Bukan hanya terkait dengan penyakit-penyakit menular seksual misalnya. Tapi bagaimana dia perilaku hidup bersih dan sehat dia itu nanti akan berpengaruh atau berdampak pada ketika nanti dia berumah tangga. Seorang ibu akan melahirkan bayinya. Bayi yang sehat terbebas dari stunting juga butuh ibu yang sehat. Demikian juga bapak sebagai pendonor sperma ya, otomatis juga butuh seorang bapak yang sehat. Hindari perilaku-perilaku yang beresiko, termasuk juga merokok dan minum minuman beralkohol, termasuk juga apalagi nafsa misalnya. Nah, hal-hal seperti ini yang butuh remaja pahami karena memang yang ditanam remaja hari ini nanti akan berdampaknya panjang, termasuk ketika nanti sudah berkeluarga gitu Diana. Iya Bu. Masih terkait dengan kesehatan reproduksi nih Bu, saya tuh menemukan di cuitan di Twitter status katanya tentang remaja yang terkena kanker serviks. Nah, kanker serviks itu sebenarnya sama nggak sih Bu sama kanker rahim? Nah, kanker serviks itu memang berbeda dengan kanker rahim. Karena kalau kanker serviks itu terjadi di leher rahim. Leher rahim itu tempatnya adalah sebelum kita masuk ke rahim tuh. Jalan sebelum masuk ke rahim itu adalah leher rahim. Ada leher rahim di situ. Nah, kanker serviks terjadi di situ. Nah, perilaku seksual beresiko atau perilaku seksual melakukan hubungan seksual sebelum nikah, salah satunya memang bisa berdampak pada kanker serviks ini. Kenapa bisa demikian? Karena ketika organ reproduksi wanita itu belum siap, itu memang rentan terhadap rangsangan dan serangan virus.
Nah, otomatis dengan perilaku seksual di bawah umur itu meningkatkan resiko terhadap kanker serviks lebih tinggi. Kenapa? Karena pada saat itu organnya memang masih rentan terhadap serangan dan rangsangan virus. Nah, kalau kanker serviks ini virusnya namanya adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Nah, ini bisa masuk atau menyerang organ reproduksi perempuan dengan lebih tinggi dengan perilaku seksual yang beresiko itu tadi. Sekali lagi karena organ reproduksinya belum siap. Nah, makanya sekali lagi nih, memang harus menjaga kesehatan reproduksinya. Salah satunya memang hak-hak reproduksi wanita itu diketahui, dipahami, dan memang hindari perilaku seksual beresiko itu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Terakhir nih Bu, bagaimana kita tahu kan kalau remaja itu masanya pubertas ya Bu, dan perilaku apa saja sih Bu yang berisiko mempengaruhi kesehatan reproduksi? Nah, sebenarnya kalau perilaku beresiko remaja itu kan banyak sekali ya, termasuk merokok, minum minuman beralkohol, atau kalau dikaitkan dengan triad KRR itu ada 3 permasalahan pokok pada remaja, yaitu yang pertama adalah penggunaan nafsa. Yang kedua adalah perilaku seksual di luar nikah. Yang ketiga adalah menikah dini. Nah, ini 3 permasalahan besar yang ada pada remaja ini memang menjadi permasalahan utama bagi kesehatan reproduksinya. Dan bukan hanya bermasalah pada kesehatan reproduksinya saja, tetapi juga bermasalah atau berdampak pada masa depan remaja. Nah, oleh karena itu memang menghindari perilaku beresiko ini memang kayak kita nabung. Kayak kita ibaratnya remaja itu nabung kok. Ketika kita menghindari perilaku beresiko itu mungkin tidak serta-merta bisa kita nikmati sekarang gitu ya. Tapi di masa depan di masa depan itu nanti kita bisa akan mendapatkan bunga yang banyak dari tabungan kita, manfaat yang banyak dari apa yang kita tuai pada masa remaja kita gitu Diana. Ya. Wah, seru sekali ya Bu pembahasannya tentang masalah seputar reproduksi ya Bu. Dan sebelum ditutup, ada pesan yang mau disampaikan nggak sih Bu khususnya ke remaja yang sedang menonton podcast ini? Oke, terima kasih banget nih Diana nih. Ada satu hal yang sangat penting banget menurut saya, bahwa remaja teman-temannya Diana nih masih banyak sekali yang takut gitu ya melakukan hubungan seksual. Itu menakutkan pada kehamilan. Kehamilan itu adalah momok besar dari perilaku seksual beresiko oleh remaja. Nah, sedangkan yang perlu remaja ketahui, hal yang paling mengerikannya nih, ibaratnya itu puncak yang seharusnya paling ditakutkan oleh remaja itu bukan kehamilan, tapi adalah penyakit menular seksual. Karena penyakit menular seksual itu tidak semuanya bisa mudah untuk disembuhkan. Termasuk khusus untuk wanita, tadi juga bahkan bisa berdampak pada kanker serviks gitu ya. Kanker serviks dampaknya panjang, ada bisa menopause dini, bisa penyempitan vagina, bahkan tentunya kalau sudah stadiumnya berlanjut bisa sampai kematian gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu dipahami oleh remaja. Jadi bukan hanya kehamilan sebenarnya puncak resikonya, tapi penyakit menular seksual itu adalah salah satu yang sangat berisiko dan sangat perlu ditakutkan oleh remaja gitu. Karena ketika sudah kena penyakit menular seksual pada saat ini, ya gimana kalau bisa disembuhkan? Kalau nggak bisa, karena salah satu penyakit menular seksual adalah HIV/AIDS dan itu belum ada obatnya. Hanya bisa diatasi dengan bukan obat ya, ARV itu ya. Nah, ketika sudah terkena itu pada remaja, ya sudah wassalam dengan masa depannya gitu ya. Sangat disayangkan ketika remaja yang seharusnya fokus pada masa depan yang cerah harus gagal karena perilakunya yang salah gitu. Nah, oleh karena itu, ayo jadilah remaja generasi berencana dan jangan takut untuk menjadi seseorang yang baik, menjadi remaja yang positif pada kali ini, karena apa yang kita tuai hari ini akan kita dapatkan manfaatnya di masa tua nanti, ketika kehidupan berkeluarga kita akan ketemu dengan pasangan yang baik dan melahirkan anak-anak yang baik untuk meneruskan masa depan bangsa. Dan harus diingat juga kita sudah ada di bonus demografi nih, di ambang bonus demografi ini, jadi
perilaku remaja sekarang juga akan berdampak pada masa depan bangsa gitu. Pokoknya ayo jadi remaja genre, jangan takut untuk menjadi remaja yang fokus pada hal-hal baik yang ditanam hari ini. Jadi intinya tuh penting banget ya Bu jaga kesehatan reproduksi. Penting banget. Apalagi buat iya. masa depan ya Bu. Buat masa depan, iya Diana ini eman-eman loh, sayang banget nih Diana udah cantik-cantik gitu ya. Nanti gagal pendidikannya gagal gitu kan, sayang sekali gitu. Oke Ibu Arum, terima kasih sekali atas ilmu dan sharingnya. Semoga bermanfaat dan memberikan banyak wawasan kepada penonton podcast dan tentunya saya sendiri. Semoga kita semua menjadi generasi berencana ya Bu ya. Setuju. Ya, terbebas dari triad KRR. Ya. Dan seorang politikus Amerika Serikat yaitu Hillary Clinton pernah berkata, ada satu pelajaran dari masa lalu, khususnya yang tidak bisa kita abaikan. Anda tidak dapat membuat kemajuan dalam kesetaraan gender atau pembangunan manusia yang lebih luas tanpa melindungi hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Sekian podcast hari ini. Salam sehat, salam genre. Salam genre. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.